Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Dan Coding bersama saya Zidan Pertama Yuda. Dan kali ini kita akan masuk ke sesi PHP, dan di sini kita akan membuat sebuah CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, jadi kita akan buatkan sebuah tabel nantinya, dan berisi, dan juga kita akan bikin sebuah form, dan di situ terdapat registrasi. Jadi nanti kita akan bikin sebuah halaman adminnya. Maka langsung saja kita mulai ke sesi PHP kita. Nah, sebelum itu teman-teman harus sudah mendownload XAMPP. Jadi silakan buka XAMPP ya. Oke, klik start dan start untuk MySQL. Lalu teman-teman bisa akses ini di localhost php myadmin. Oke, kita buka terlebih dahulu php myadminnya, dan kita akan bikin sebuah database untuk menyimpan nilai yang kita masukkan ke dalam sebuah form. Nah, kita sudah masuk ke dalam bagian PHP myadmin. Jadi di sini kita pilih bagian new. Lalu di sini kita bisa bikin from, dan kita create. Oke, sudah terbuat database-nya. Lalu kita bikin sebuah tabel namanya pengguna. Lalu kita create. Nah, di sini kita perlu 4 buah, dan di sini ID, dan di sini nama lengkap, username dan password. Nah, untuk ID itu kan angka, berarti integer. Nama lengkap kita bikin teks. Untuk username karena ada simbol-simbol, maka kita pilih varchar. Lalu password kita pilih varchar. Nah, jadi untuk varchar ini kita harus mengisikan nilainya. Nah, untuk ID supaya dia menambah terus menerus, misalkan kita memasukkan satu data, ID-nya nomor 1, dan kita masukkan lagi data yang selanjutnya, maka akan bertambah menjadi 2. Maka kita perlu centang ini. Nah, setelah ini silakan klik save. Oke, tabel yang kita bikin sudah terbikin, dan kita langsung masuk kembali ke bagian codingannya. Nah, di sini teman-teman silakan buat sebuah folder. Open folder. Lalu pergi ke Windows atau data C. Nah, di situ teman-teman bisa pergi ke bagian XAMPP. Lalu pilih htdocs, dan di sini bikin Ctrl Shift N, buat folder baru namanya from enter. Nah, kita select folder. Oke, karena sudah terbuat sebuah folder, maka kita langsung saja bikin sebuah konfigurasi untuk menghubungkan database kita. Jadi kita bikin sebuah folder lagi di dalam sini, bikin folder config. Lalu di dalam config kita bikin
sebuah file config.php. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan bikin PHP, dan di sini bikin $host localhost seperti ini, lalu username karena di XAMPP itu root, maka bikin root, lalu selanjutnya password kosongkan, dan nama database yang sudah kita bikin tadi. Database yang kita bikin tadi yaitu from, namanya yaitu from, maka kita sesuaikan tulisannya from. Dan selanjutnya kita bikin koneksi. Nah, bikin seperti ini, diminta SQL connect hostnya, lalu koma username, koma password, koma database-nya, sesuaikan dengan variabel yang kita bikin. Lalu setelah itu bikinkan sebuah if. Ini mengartikan jika kondisi koneksi ini gagal, maka cetak tulisan ini, dan jika berhasil, maka kita harus membuatkan tampilan koneksi berhasil. Maka kita perlu echo untuk memanggilnya ke bagian kita. Nah, selanjutnya di dalam folder from tadi kita bikin sebuah index.php. Nah, kita akan bikin sebuah from sederhana. From. Di sini berisi from kayak ini. Kita singkat saja. Sini ada tadi sesuai dengan database kita, ada nama, username, ini text, username, kita tambah satu lagi label password, nama, username, password. Nah, di sini kita sudah bikin satu lagi name. Kita bikin button daftar name daftar. Nah, di sini kita perlu untuk mengecek apakah kita berhasil terhubung dengan database kita, maka kita bikinkan di sini PHP include sesuai folder tadi, dia terdapat di config/config.php. Lalu kita tutup, lalu kita save. Nah, untuk mengeceknya kita bisa ke browser, lalu ketikkan localhost /from, maka akan tampil seperti ini. Ada nama, username, password. Jika kita terkoneksi dengan database, maka tertulis koneksi berhasil. Ini menandakan kita sudah terkoneksi dengan database. Nah, untuk selanjutnya kita cukup hapus bagian ini karena cukup mengganggu untuk tampilan kita. Maka kita hapus saja. Lalu Ctrl S. Nah, di sini kita sudah
punya sebuah halaman from sederhana. Nah, di sini kita bakalan actionnya kita tetapkan mau dikirim kemana inputan ini gitu. Jadi kita akan kirim ke dirinya sendiri, ke index.php. Jadi untuk mengambil nilai itu kita perlu if terlebih dahulu. Kita misalkan dia apakah menerima nilai apakah tombol daftar itu diklik gitu. Jadi kita perlu if apakah jika pos ketika tombol daftar ditekan atau diklik, maka kita akan menampung beberapa variabel yang diantaranya ada nama, lalu sama dengan post name sesuai dengan name yang kita beri di sini. Kalau kita ketik nama, maka di sini nama. Nah, begitu seterusnya dengan username, password. Nah, setelah itu kita perlu untuk menginsertkan, kita perlu memasukkan data ke dalam database. Maka kita bikin sebuah variabel tambah MySQL query. Kita meminta ke koneksi ke database, lalu kita ingin memasukkan nilai dari yang kita inputkan. Maka kita bikin MySQL underscore query dalam kurung apa nama database yang kita bikin tadi, variabelnya. Jadi kita di sini memanggil database itu dengan panggilan koneksi. Maka kita harus bikin di dalam kurung ini koneksi, koma insert into nama tabelnya tadi. Nama tabelnya di sini user tadi. Pelanggan, pengguna. Nama tabel pengguna. Maka kita masukkan pengguna, nilainya valuesnya tadi ID kan menambah dengan sendirinya. Maka kita bikin null, masukkan sesuai variabel yang kita berikan tadi, nama, username, lalu di sini kita harus tambahkan titik koma, tanda kutip 1, lalu kutip password. Nah, lalu kita bisa berikan jika tambah ini berhasil, maka tampilkan alert data berhasil tambahkan. Jika tidak berhasil, maka data gagal ditambahkan. Nah, kita akan coba cek apakah ini sudah berhasil. Kita save terlebih dahulu. Nah, kita ketikkan nama di sini, misalkan Budi, username Budi 123, password besar Budi 123. Maka ketika kita klik daftar, maka akan timbul pop up dengan tulisan data berhasil ditambahkan. Ketika kita klik, maka harusnya di sini kita harus mengarahkan ke ini indeks. Ini salah, indeks tulisan kecil. Maka ketika kita kontrol
R lagi, maka akan tampil ke misal Budi 123 passwordnya Budi 123. Ketika kita daftarkan, maka data berhasil ditambahkan. Nah, untuk memanggil data yang akan kita tampilkan di bawahnya menjadi tabel, maka kita perlu membuatkan sebuah tabel. Berarti di sini kita bikin tabel yang mana isinya itu TR, isinya ada ID, nama, username, password. Nah, jadi karena ini sudah menggunakan AI, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita bisa bikinkan di sini PHP seperti yang di atas tadi. PHP data MySQL query. Ketika kita berhubungan dengan database kita harus menuliskan MySQL underscore query, lalu buka kurung, variabel di config tadi koneksi, lalu kita beri tanda kutip select bintang from pengguna. Nah, ini sudah mengartikan bahwa data yang kita ambil itu di tabel pengguna. Nah, selanjutnya kita akan buat pengulangan while kita bikin sebuah variabel dataku MySQL fetch array. Fetch itu mengartikan untuk fetch array itu menampilkan data-data yang ada gitu. Nah, kita enter. Lalu di sini kita bisa bikin echo tr.td, bikin seperti ini. Lalu kita tutup dengan tanda tanya serta kurung tutup siku, dan kita save. Ketika kita kembali ke browser dan kita reload browsernya, maka akan tampil datanya di sini. Set. Ada error di sini. Kita menggunakan tadi dataku itu nama lengkap. Nama lengkap. Username besar, password P-nya besar. Kita coba jalankan terlebih dahulu. Nah, sini akan tampil Budi urutan yang pertama, lalu Budi namanya, username-nya Budi 132 dan passwordnya Budi 123. Ketika kita tambahkan lagi, misal Joko Bre, passwordnya Joko 098. Ketika kita daftarkan, maka akan tampil pop up data berhasil tambahkan, lalu akan muncul nama Joko di bawah nama Budi. Daftarkan, data berhasil tambahkan, dan kita klik OK, maka akan tampil Joko. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penghapusan data. Maka kita perlu di sini td a edit dataku ID aksi. Nah, kita bikin aksinya untuk mengedit data. Kita delete terlebih dahulu kalau gitu. Delete aja, delete.
pilih di config tadi, lalu tambahkan delete.php. Nah, kita sudah punya 3 file. Dan di sini nanti ketika tombol delete ini ditekan, maka diarahkan ke file delete.php. Maka kita harus bikin php, kita include terlebih dahulu, include config.php. Jadi ketika ada ini sebuah get, metodenya get id, maka kita perlu bikin if isset underscore get id. Nah, kita sudah panggil apakah ditekan tombol delete ini gitu, dan yang bagian mana ditekan gitu. Jadi disebutkan ID berapa. Nah, misalkan ID 1 diklik, maka dimasukkan isset tadi itu nilainya bahwa 1 diklik gitu. Berarti kita perlu bikin sebuah variabel yang namanya ID get ID. Nah, setelah ini kita perlu query permintaan kita. Query. Nah, di sini kita perlu MySQLi seperti tadi. Kalau yang tadi kita perlu add atau insert menambahkan into dari si pengguna ini. Jadi kita perlu delete from, dari tabel mana kita yang akan mendelete-nya, from pengguna, where yang mana, ID yang akan di delete, ID yang diklik, maka itu yang akan di delete. Maka if jika query berhasil, if if jika query berhasil, query berhasil, maka kita pergikan dia kembali ke index.php. Maka kita perlu header location titik-titik, karena delete ini di luar dari config, index ini di luar dari config, maka kita perlu bikinnya titik-titik garis miring index.php. Maka kita bisa save, lalu kita kembalikan ke browser, kita klik delete, maka si Budi akan hilang datanya. Kita klik delete, tunggu sebentar, delete.php id delete dataku. Kita perlu reload terlebih dahulu. Ketika kita tekan delete, maka ini akan terhapus. Nggak bisa. Berarti ID yang kita klik belum oke, karena di sini delete ini di dalam sebuah folder yang namanya config, maka kita perlu bikin foldernya config
garis miring delete.php. Maka ketika kita delete, maka ini harusnya berhasil, dan boom, berhasil. Nama Budi hilang dan tinggal Joko. Ketika kita masukin kembali Budi 123, password Budi 123, dan ketika kita daftarkan, maka ID-nya itu akan bertambah menjadi 3. Maka kita klik daftar, data berhasil tambahkan, oke, dan data berhasil tambahkan. Ketika kita delete kembali, maka ini akan hilang Budinya. Set. Nah, mungkin untuk sesi kali ini kita sampaikan segitu. Cukup, terima kasih untuk sudah menonton, dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nah.